Silakan siapa yang memimpin doa? Silakan maju ke depan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami memulai pelajaran kami, tolong Kau berkati sertai dari awal pertengahan hingga berakhir agar pelajaran yang kami terima tidak sia-sia di hati dan pemikiran kami, lebih-lebih untuk kemuliaan Nama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alia ya? Ya. Kenapa Alia? Sakit. Oke, gimana Abdal? Bagaimana kabarnya Abdal? Baik. Baik. Sudah tidak sakit lagi dah? Tidak. Tidak. Oke. Ya, siapa yang tahu materi kita hari ini? Teks pidato persuasi. Teks pidato persuasi. Nah, apa pidato persuasi? Siapa yang tahu? Teks yang berisi ajakan. Ajakan. Ada lagi? Mengajak pembaca untuk apa? Melakukan hal yang baik. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini ya. Kompetensi dasar kita yang pertama 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Tentang titik 4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya. Nah, secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, mampu menelaah struktur pidato persuasif dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu menyusun teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Nah, jadi kaitannya dengan kehidupan kita apa? Manfaatnya kita menulis pidato persuasif. Dapat contoh yang baik. Ada pendapat lain? Dapat apa? Nah, jadi tujuannya kita belajar teks pidato persuasif itu agar kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu ketika kalian sudah bisa menulis pidato, jadi kalian bisa untuk belajar berbicara di depan orang banyak. Setelah kalian bisa menulis, tentu kalian nanti bisa menyampaikan. Kalau kalian bisa menyampaikan pidato persuasif, itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini silakan dibaca. Kalau bisa dibaca struktur teks pidato persuasifnya. Bu, saya kayaknya nggak bisa baca dari jauh. Tidak bisa, diam ini aja. Struktur teks pidato persuasif. Nah. Yang pertama apa? Yang kedua, saling membuka. Yang ketiga, ucapan penghormatan dan sopan. Yang keempat, ucapan rasa syukur. Nah, di sini coba kalian lihat pembukaan itu biasanya pada contohnya bagaimana?
Salam. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore. Nah, kemudian ucapan penghormatan. Nah, ini biasanya yang disampaikan seperti apa? Yang terhormat, nah, yang paling dihormati kepala sekolah. Setelah itu yang kami hormati ibu, bapak, guru dan teman-teman yang saya cintai. Nah, seperti itu. Kemudian ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada Maha Esa. Berarti kata-katanya seperti apa? Iya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Silakan baca salamnya, isi pidato. Isi pidato. Pada bagian ini orator atau orang yang menyampaikan pidato akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, informasi penting yang tentunya bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar. Jika ingin mendapat pendengar dan dipercaya amal, menggunakan alasan yang dapat meyakinkan serta memiliki data yang aktual dan sudah disesuaikan dengan topik yang disampaikan. Nah, sudah. Pada isi pidato, nah isi pidato biasanya kalau kalian mengambil pidato lingkungan hidup, pidato kebersihan, berarti yang disampaikan di isi pidatonya adalah pidato kebersihan. Kemudian ada suatu yang bukti nyatanya apa? Ada faktanya, sampaikan faktanya seperti apa dulu untuk meyakinkan orang yang mendengarkan. Nah, setelah itu penutup. Nah, penutup silakan, siapa yang mau membaca? Ya, Widi silakan. Penutup pidato, orator harus menutup pidatonya dengan baik. Biasanya orator akan menutup dengan saran, ajakan, kesimpulan pidato agar semakin meyakinkan para audiens atas pernyataan yang sudah disampaikan. Dilanjutkan dengan permintaan maaf untuk salah-salah kata serta salam penutup untuk bisa juga ucapan terima kasih. Ya, terima kasih Widi. Nah, jadi biasanya orator atau orang yang menyampaikan pidato itu menutup dengan saran atau ajakan. Saran itu, contoh, misalnya untuk kebersihan lingkungan. Jadi sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu saran. Kemudian ajakan, mari kita membersihkan lingkungan. Iya, Peter. Nah, kemudian kesimpulan pidato. Nah, kesimpulan pidato itu akan semakin meyakinkan. Jadi kita membuat kesimpulannya seperti apa? Kalau pidato tentang kebersihan, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan itu yang akan meyakinkan orang untuk berbuat sesuai dengan yang kita mau atau yang kita kehendaki dalam kehidupan sehari-hari. Atau setelah itu kita melanjutkan dengan permintaan maaf. Nah, kenapa kita perlu di sini untuk meminta maaf? Takutnya pidato kita itu bisa menyinggung salah satu pihak. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengucapkan maaf. Walaupun kita tidak salah, tidak merasa salah, tapi jangan lupa untuk meminta maaf dengan apa yang kita sampaikan tadi. Nah, setelah kita melakukan atau menyampaikan permintaan maaf, kita menutupnya dengan salam. Salamnya seperti apa tadi? Selamat siang. Sesuai dengan situasi atau kondisi saat itu. Jadi kalau situasinya siang, kita ucapkan selamat siang. Kalau sore, selamat sore. Dan satu lagi, jangan lupa ucapan terima kasih. Oke, pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan pidato persuasif, kita lihat. Stephen, coba baca nomor 1. Penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang
biasanya menggunakan. Tidak terjadi banjir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membuang sampah di tempat sampah. Nah, kata kerja berafiks me atau ber. Kita cari mana katanya, kata dasarnya buah. Yang kedua, sebagai siswa kita harus dapat bersikap santun kepada orang lain, termasuk kepada guru, orang tua, dan teman. Ini berafiks apa? Bersikap. Nah, berarti ada kata ber. Jadi bersikap. Nah, kemudian yang ketiga, setiap siswa mempunyai kewajiban untuk belajar demi masa depannya. Nah, di situ ada kata atau afiks, berafiksnya apa? Mempunyai. Jadi kata dasar punya. Yang kedua, menggunakan kata sapaan. Coba kita lihat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kelas. Nah, kalau misalnya tidak ada kepala sekolah, berarti yang terhormatnya kepada Bapak dan Ibu Wali Kelas. Kalau kepala sekolahnya ada, berarti Bapak dan Ibu Wali Kelas tadi cukup dengan kata yang kami hormati. Kita lanjut. Yang ketiga, penggunaan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif tadi adalah kalimat ajakan atau mengajak. Nah, kita lihat contohnya. Marilah kita bersama-sama menerapkan budaya bersih di lingkungan sekitar kita. Hal ini akan membuat hidup kita menjadi sehat. Nah, yang selanjutnya, penggunaan kosakata emotif. Emotif itu apa? Kosakata itu berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar menjadi tersentuh. Contohnya, pada kesempatan ini saya ingin mengutip sebuah pepatah bahwa siapa menanam dia akan menuai. Ini artinya kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatan kita. Kedua, sebagai siswa kita jangan pernah tunduk pada pemalasan. Ayo kita kejar cita-cita kita. Nah, emotif itu supaya orang merasa sampai kepada pikiran orang lain yang mendengarkan apa yang kita maksudkan. Penggunaan kosakata bidang ilmu. Jadi kalau kosakata bidang ilmu ini, bidang kesehatan misalnya nyamuk, ageti. Jadi itu adalah kosakata bidang ilmu ya. Jadi itu bisa kita sampaikan untuk menguatkan pidato kita, ajakan kita kepada orang lain. Penggunaan antonim. Nah, merupakan kata yang berlawanan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita harus rajin belajar demi masa depan yang lebih baik, bukan malah bermalas-malasan. Jadi antonimnya tadi bukan malah bermalas-malasan. Penggunaan kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini merupakan jenis kata benda yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera. Tidak bisa kita lihat atau kita rasakan. Contohnya seperti apa? Coba kita baca sama-sama. Kesuksesan kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Oleh karena itu, sejak masih sekolah, marilah kita memulainya dengan rajin belajar. Nah, seperti itu. Kesuksesan itu seperti apa? Yang terjadinya nanti setelah kita sekolah dengan rajin. Itu ya. Apakah sudah paham tentang materi kita tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lihat cara menyusun pidato persuasif. Nah, cara menyusun pidato persuasif itu yang pertama kita harus menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Nah, menentukan tujuan pidato itu seperti apa? Menentukan apa yang kamu capai dalam pidato harus meliputi 3 hal, yaitu memberi informasi, mempengaruhi, serta menghibur. Nah, kemudian
kita juga mempengaruhi. Nah, ini poinnya pidato persuasif tadi, untuk mempengaruhi orang berbuat baik atau berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita tadi tentang kebersihan lingkungan, bagaimana kita kalimatnya supaya mengajak orang untuk membersihkan lingkungan. Kalau pengelolaan sampah, bagaimana kita mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kalau bahaya merokok misalnya, bagaimana kita mempengaruhi orang untuk berhenti merokok. Nah, seperti itu tujuannya. Yang ketiga apa? Memahami audiens. Nah, memahami audiens ini seperti apa? Memahami audiens, ketika kita berdiri di depan, kita memperhatikan latar belakang audiens seperti apa. Misalnya untuk berpakaian yang rapi atau berhenti merokok. Nah, jadi kalian harus memperhatikan latar belakang. Jangan kalian berbicara dengan siswa, tapi topiknya orang tua. Jadi harus topiknya siswa. Selanjutnya apa? Menentukan pokok argumen. Nah, bisa disampaikan dengan beberapa argumen. Dan argumen itu harus logis, jelas, dan bisa dipertanggungjawab. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau kita membuat argumen, berarti harus ada informasi yang valid. Harus ada bahan referensi yang bagus, yang sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengira-ngira, misalnya sampah itu bisa membuat sungai meluap. Nah, meluap itu seperti apa? Bagaimana? Sumbernya seperti apa? Yang selanjutnya, mengembangkan naskah pidato. Nah, mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur dan memperhatikan bahasa. Struktur teks pidato itu tadi pembukaan, apalagi isi dan penutup. Bahasaannya juga harus baik dan benar. Memperhatikan tanda baca. Jadi harus benar-benar lengkap. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua? Oke, kalau paham silakan baca teks pidato berikut ya. Baca di dalam hatinya dulu. Apa pidatonya lengkap? Salahnya ada tidak? Ada. Di mana? Kemudian ucapan hormatnya. Ya, isinya di mana? Industri rokok. Jadi ada ya isinya lengkap ya. Kemudian penutupnya. Ajakannya ada tidak? Bagaimana ajakannya? Mohon maaf jika kata-kata yang kurang berkenan. Berarti ada permohonan maafnya ya? Ada tidak? Ada. Kemudian salamnya ada tidak? Ada. Yang terakhir? Ada. Dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Ya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Paham semua? Ya, seperti biasa paham semua ya. Oke, setelah kita melihat pidato ini, kalau sudah paham, Ibu akan bagikan dalam beberapa kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagikan, silakan berkumpul dengan kelompoknya, tetapi tetap menghadap ke depan. Ya, silakan.
Ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ya, Pak. Ibu akan nilai kerjasamanya ya. Ada yang bertanya? Ada yang kesulitan tidak? Semuanya paham? Nah, ini ciri kebahasaannya ya. Oke, sudah ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama membacakan hasil diskusinya, produknya berupa pidato, teks pidato persuasif. Jadi silakan kelompok kedua yang memberikan saran atau masukan. Ini didengarkan. Temannya membacakan pidato, mana yang kurangnya atau mana yang kurang lengkap. Ya. Silakan kelompok satu. Kita berinteraksi sosial. Lingkungan sekolah juga harus kita jaga kebersihannya. Lingkungan sekolah merupakan faktor pendorong saat proses belajar mengajar di kelas. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Marilah kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita bisa mengurangi faktor penyakit dan bencana alam. Sekian pidato dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata. Semoga kita selalu diberikan dan diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Didi. Kelompok dua. Untuk di lain hari saat membacanya jangan duduk agar membaca pidatonya lagi. Ya, sudah. Silakan kelompok dua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Pentingnya kita menjaga kebersihan kelas. Teman-teman sekalian, jika kelas kita bersih, kita pun akan merasa nyaman di dalamnya. Kita pun akan semakin fokus belajar. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab masing-masing penghuni kelas. Agar kelas selalu bersih, usaha
Demikian pidato yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung tanpa kami sadari. Sosial lingkungan sekolah sangatlah ada pula penjual hasilnya. Mari kita jaga lingkungan sekolah agar kegiatan belajar menjadi nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Silakan kelompok 9. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Menurut kami, struktur dari pidatonya cukup lengkap, tapi kedepannya cara membacanya dengan cara yang lebih baik lagi. Silakan kelompok 4. Silakan diperbaiki ya menurut masukan dan saran dari kelompok lain tadi, biar bisa dikumpulkan nanti sudah bagus dan baik. Ya, silakan kelompok 4. Bahaya merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan teman-teman sekaliannya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan nikmat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita, membuat kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah pidato singkat tentang bahaya merokok dalam rangka mewujudkan hari bebas rokok ini menjadi benar-benar bisa menjadi hari yang terbebas dari asap rokok selamanya. Bukan menjadi rahasia umum lagi dan tidak harus dibilang benar. Kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1. Tanggapan dan sarannya, Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada kelompok 4. Pendapat saya tentang pidato yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Struktur dalam pidato tersebut sudah lengkap saya sampaikan dari kelompok 3. Kemudian terima kasih. Berarti tidak ada saran dan masukan. Saran atau masukannya ada? Tidak ada. Saran dan masukannya ada beberapa kata yang kurang dalam teks pidato dari kelompok 4. Berarti kebahasaannya ya kurang, ada yang kurang tepat. Ya. Berarti di bagian isi atau penutup. Isi. Silakan kelompok 4 tutup dulu presentasinya. Terima kasih atas masukan yang sudah diberikan dari kelompok itu. Mungkin kedepannya kami akan lebih baik lagi dan lagi. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya. Nah, berarti setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya berupa teks pidato persuasif. Nah, bagi kelompok yang mendapatkan saran untuk memperbaiki, silakan untuk memperbaiki, nanti akan dikumpulkan ya. Nah, silakan menyunting pidatonya masing-masing, setelah itu dikumpulkan. Ya. Silakan kumpulkan dulu. Silakan ya, dikumpul dulu ya. Sudah semua? Sudah. Satu lagi. Siapa yang belum? Iya, silakan. Nanti
persuasif, kami bisa bekerja sama dengan baik, menulis teks pidato persuasif, dan kami juga mengetahui struktur teks pidato persuasif. Ya, Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami mengetahui bagaimana struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif sehingga kami bisa menulis pidato persuasif di dalam kelompok dan saling bekerja sama. sudah? Sudah. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang pidato persuasif. Tentang struktur teks pidato persuasif. Kemudian ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, dan terakhir kalian masing-masing membuat pidato persuasif. Jadi silakan kalian menjawab soal yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp di Google Form tadi. Silakan. Ada 5 soal pilihan ganda ya. Nah, di situ nilainya sudah tertera. Setelah kalian selesai menjawab, nilainya akan keluar nanti. Nah, sudah Yeni 100, Yoki 100, Yemine 100, Carla 80. Ya, semuanya bagus ya nilainya. Nah, untuk temannya yang belum mendapatkan nilai yang bagus nanti diajarkan ya. 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 Nanti diajarkan teman-temannya. Nah, sekarang sudah selesai, semuanya sudah masuk. Nilainya sudah masuk. Tuh ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi itu ya nilainya. Salamia, Stephen, Yeni, ada tidak nilainya? Ya. Bagus-bagus ya semua nilainya. Berarti semuanya pintar. Semuanya memperhatikan dengan baik apa yang Ibu terangkan. Sudah, sekarang silakan kalian menulis pidato persuasifnya. Silakan. Ibu memberikan waktu 5 menit ya. Berapa menit? Kau berapa menit? Berapa? 90.
Sampai 9. Oke, sudah kumpulkan teks pidato yang tadi. Ya, sudah semua? Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks cerpen. Nah, jadi silakan belajar di rumah. Kemudian minggu depan kita akan masuk dan mulai membahas materi teks cerpen. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dan selamat siang.